Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Melina Putri Wismurti, Kepala Film Program dari 100% Manusia Film Festival. Malam ini dalam rangkaian seri Road to the Instagram Live Road to the Festival, kita akan ngobrol bareng dengan Farid Mardianto, salah satu pendiri dari Jakarta Good Guide. Apa sih Jakarta Good Guide ini? Nah, di sini kalian bisa tanya-tanya nih sama Farid tentang apa sih Jakarta Good Guide, apa sih walking tour. Malam ini kita akan ngobrolin soal walking tour juga yang merupakan salah satu program dari 100% Manusia Film Festival sejak kami berdiri di tahun 2017. Yaitu program walking tour yang berjudul A Walk to Understand atau apa yang kita singkat dengan AWTU. Nah, malam ini kita akan ngobrol dengan Farid yang juga nanti akan membantu acara walking tour kami yang akan kami mulai kembali pada minggu depan. Rencananya kami akan melaksanakan rangkaian program Road to the Festival of 100% Manusia Film Festival itu starting next week. Walaupun sebenarnya kalau secara online kita sudah memulai dengan seri Instagram Live ini. Nah, untuk yang offline ya, kita akan mulai dengan acara walking tour, Walk to Understand, tentang apa yang terjadi di Jakarta pada zaman Orde Baru. Dan kita akan ngobrol bareng sama Farid Mardianto yang juga akan menjadi guide kita di acara tersebut di Sabtu depan. Jadi teman-teman nanti langsung habis selesai Instagram Live, kalian bisa ngecek untuk promosinya apa sih sebenarnya acaranya itu. Dan juga kalau mau tanya-tanya soal walking tour di Jakarta, Jakarta Good Guide adalah tempat yang tepat untuk ngobrol bareng, untuk cari tahu program walking tour apa saja yang ada di Jakarta. Sebentar, saya akan lihat apakah teman saya Farid sudah ikutan. Yes, ya Farid. Hai, Hai Kak Farid, kameraku kok nggak ada ya? kenapa kamu gelap ya? Udah Nah, belum? sudah ada nih. Hai, Hai, apa kabar? hai. Aduh, kita ketemu juga di udara. Akhirnya, padahal tadi saya baru ngelewatin rumah kamu loh, Kak. Saya lagi cari-cari kontrakan nih, dekat rumah kamu. Kamu lagi di Jakarta atau di mana sih, Kak, sebenarnya? Di Jakarta, di Ben Hill. Harus Ah, disebut ya. ya sama dong, aku kan juga di Ben Hill. Kita kan tetangga sebenarnya ya. Beneran, anak-anak Jakarta Pusat gitu deh. Softball. Sombong. Iya Kak, jadi tadi aku baru sempat Hmm, ceritain sedikit tentang siapa sih Farid Mardianto ini gitu kan. Kenapa penting banget harus Instagram Live sama Farid gitu. Sedikit tentang Jakarta Good Guide, tapi akan lebih menarik lagi kalau dirimu yang menceritakan apa sih Jakarta Good Guide itu, lalu apa sih yang membuat kamu sama teman-teman yang lain mendirikan Jakarta Good Guide gitu. Dan siapa sebenarnya Farid Mardianto yang MC kondang ini kan pengen tahu juga ya sebenarnya. Oke. Jadi Jakarta Good Guide ini adalah sekumpulan tour guide ya. Kita pramu wisata. Terus kita bikin walking Apa tour ini alias tour jalan pramu kaki. wisata? Pramu Pemandu wisata. wisata. Oh, pramu wisata namanya. Oke, oke. Ya, bukan pramu yang lain ya, Kak. Ya, Nah, oke, baik. terus kemudian kita bikin walking tour, tour jalan kaki di Jakarta, di beberapa tempat di Jakarta. Rute-rutenya kayak ada satu titik, terus biasanya kita jalan kaki selama 2 jam, 3 jam. Ya 2 jaman lah biasanya, maksimal tuh 2 jam selesai gitu. Supaya sambil diceritain sama guide-nya kan. Ya. Jadi lebih kenal lah tentang kota Jakarta ini. Gitu sih basically, Put. Oke, oke. Nah, terus kamunya sendiri, tadi aku belum sempat kenalan. Kamu Farid Mardianto Hmm, itu siapa? oke. Aku adalah co-foundernya dari Jakarta Good Guide. Karena Oh, bukan aku berdua kapitennya. waktu itu. Apa? Bukan kapitennya, jadi Jakarta Good Guide. Aduh, ntar pedangku panjang Kak kalau kapiten kan. Oke. Oh, jadi berdua orang mendirikan si Jakarta Good Guide. Ini karena kecintaan kalian terhadap walking tour atau kecintaan kalian terhadap Jakarta sih sebenarnya?
Pertanyaan yang sulit. Sebenarnya cinta sama Jakarta biasa aja. Enggak sih. Basically sih gara-garanya waktu gue jadi tour guide, itu tuh gue mikirnya kayak, nih kayaknya gue waktu itu sempet ke luar negeri ya. Terus gue ikutan walking tour tuh Put. Lo pasti pernah juga kan kalau misalnya ke Iya, luar negeri tuh. iya. Ya kan, biasanya kan kayak di Terus ya? Eropa, ya kan, Eropa, Amerika itu kan seru banget kan, walking tour kan. Nah, terus pas gue balik ke Jakarta tuh gue mikir, ini kayaknya Jakarta nggak ada deh walking tour. Terus ternyata ada walking Oh, tour, udah ada walking tour. Heeh, dibuat sama komunitas-komunitas tuh banyak. Terus akhirnya gue hmm, ikutan kan, gue hmm, ikutan tuh, misalnya kayak Agustus nih, biasanya Agustus tuh temanya adalah proklamasi gitu kan. ya. Terus kalau misalnya Imlek tuh biasanya kan ke Glodok gitu. Nah tuh gue excited banget gitu dan kayak seru banget gitulah. Terus akhirnya gue pikir, Hmm. nah komunitas-komunitas ini bikinnya tuh waktu itu masih secara eventual gitu loh. Jadi kalau misalnya ada acara apa baru bikin, ada acara apa baru Oh. bikin. Sedangkan Jadi kayak gue mikir gerilya kan, gitu ya mereka ya. jadi makanya terus kemudian gue pikir, sedangkan kan kalau turis kan datang ke Jakarta kan mereka dulu ya sebelum COVID kan hampir tiap hari ada kan, dari Ya, Senin sampai Minggu. Gue ya. pikir kayaknya kalau dibikin secara reguler dari Senin sampai Minggu nih kayaknya seru juga gitu. Ya udah akhirnya kita bikin lah, dan pertama memang rute-rute yang awal awal banget tuh adalah rute-rute yang kayak Monas dan sekitarnya, Kota Hmm, Tua gitu ya. kan, Glodok gitu ya. Memang turis tuh pengen tahu gitu. Tapi lama kelamaan akhirnya semakin banyak orang Jakarta yang ikutnya sampai sekarang. Gue juga Termasuk heran. gue salah satunya. Iya betul, termasuk Anda. Nah, ini sangat menarik nih. Kenapa sih, Rit? Justru malah Hmm. jadi lama-kelamaan malah makin banyak nih orang Jakartanya yang ikutan. Pertama kali gue tahu ada orang Jakarta yang ikut tuh gue sempet Ya. nanya, lo kenapa ikut ya? Ini pertama banget tuh 2002, gue tuh 2014, 2014. Hmm, 2014 tuh ada orang Indonesia ikut tuh, gue kayak yang, kan itu rutenya tuh dari Museum Gajah, ya. Monas, ke Ah, Istiqlal gitu kan. Yang, ya elah itu hampir semua orang Jakarta tuh udah pernah gitu kan ngelewatin daerah situ. ya, ya. Terus kemudian jawaban si peserta itu bilang, iya mas, kita sering lihat, sering nonton TV, daerah ini sering lewat juga. Cuman kan nggak pernah tahu ceritanya apa. Oh, akhirnya gue baru sadar, memang juga banyak orang-orang Jakarta yang nggak terlalu tahu cerita tentang kotanya sendiri gitu. Tapi sejujurnya ya, Put, gue kan juga lahir di Jakarta ya. Kayaknya kalau Ya. misalnya gue nggak jadi tour guide, gue tuh juga nggak tahu banyak tentang tentang cerita yang ada di kota Jakarta sih, gitu kan. Iya sih, Kayak bener kita juga. udah take it for granted aja kan. Emberan, iya. Gue juga gitu tuh kayaknya. Gue juga lahir di sini, tapi pas ikutan Jakarta Good Guide deh, akhirnya gue baru tahu kalau ini adalah ini loh. Terus lo pernah bilang apa ya? Ini salah satu tempat perkumpulannya Illuminati. Wow, gue Wow, langsung ya. Yang iya itu yang kan? Anda ingat. Itu gue itu teringat selalu sama gue gitu. Kasus-kasus itu. Tapi tadi juga ada teman-teman yang bergabung nih sekarang ini bilang karena guide-nya ganteng, makanya dia ikutan terus katanya. Wah, siapa yang ganteng? Lu Gue tahu maksudnya gitu penasaran. kan. Gitu. Jadi ada banyak juga apa namanya? Ada yang bilang terima kasih juga nih dari teman-teman karena Jakarta Good Guide dia jadi lebih tahu soal sejarahnya Jakarta, nambah teman juga. Nah, ini juga menarik ya nambah teman ya. Ya, Kan tadi ya. lo bilang di awal kalau waktu kalau lo keluar gitu ya, jalan-jalan keluar negeri, setelah ikutan walking tour. Nah, itu lo sama nggak sih lo juga merasakan hal-hal yang dibilangin sama teman-teman yang gabung di sini nggak sih? Kayak misalnya dapat teman baru atau hal atau karena guide-nya ganteng lo ikutan gitu kan. Kalau Tapi gue sih gitu. kalau oke, jadi lo ngeliat dulu gitu ya profil guide-nya. Tapi kalau dapat teman baru sih emang iya ya, karena begitu ikut kan biasanya, ya kalau gue sih biasanya sendirian ya, kita kan Hmm, jalan-jalan tuh biasanya suka sendirian gitu. Nah, akhirnya yang gue suka juga adalah terbentuklah nih pertemanan-pertemanan baru dari orang-orang
yang tadinya tuh tidak saling kenal, yang orang-orang yang suka ikutan walking tour barengan sama Jakarta Good Guide. Nah, mereka tuh kalau Hmm. misalnya ada kesamaan, akhirnya mereka tuh suka bareng terus gitu, Put. Nah, itu juga yang gue Oh, rasain. Iya, heeh, dan itu ya gue rasain. Karena kan kalau lo misalnya jalan-jalan sendirian, agak agak capek sih yang pasti kan kalau misalnya kita ngerasa jalan kaki sendirian tuh agak iya. capek ya. Tapi kalau misalnya sama temen, sambil ngobrol, ada Hmm. berhentinya, sambil bercanda, itu kan lebih nggak berasa ya. Jadi itu sih yang akhirnya terbentuklah si komunitasnya secara organik ini nih. Jadi gue sih sebenarnya salut banget sama peserta-peserta Jakarta Good Guide yang akhirnya lo tau gak sih ada yang pernah ikut sampai 40 kali walking tour Jakarta Good Guide. Itu gue kayak yang Itu orang yang sama. apa enggak rutenya beda-beda. Jadi kayak Oh, mereka tuh sudah mengikuti hampir orang-orangnya tuh ambisius banget. Gue tuh suka salut banget kan. Aku anaknya tidak ambisius ya. Aku kan kayak ya udahlah gitu kan dalam hidup tuh kayak ya udah sih gitu. Tapi kalau yang pesertanya Jakarta Good Guide ini ambisius banget gitu kayak gue harus ikut semua rutenya. Itu gue terharu banget. Gue tuh kayak salut banget kayak segitu passionate oh, dan semangatnya untuk tahu gitu tentang iya, iya, tentang iya. kota Jakarta sih. Jadi Itu sih. itu 40 kali ikutan tuh jadi semua rutenya Jakarta Good Guide dia ikutin gitu ya? Wah, gila, Betul. gila, gila. Semuanya gitu gila sih. Itu apa aja sih? Oh, tuh ada yang bilang ada aku udah 20 kali seru banget ikutan. Oh my god. Nah, Dua ini puluh kali gimana aja nih? gue menang. Iya gimana nih Kak, selama 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 pandemi kan eh, mungkin terbatas kali ya nggak malah nggak ada ya di awal-awal pandemi justru sama sekali nggak ada ya. Nah itu kan akhirnya Kak, aku ingat sempat Jakarta Good Guide sempat bikin virtual tour juga waktu itu. Ya terus udah gitu. Nah sekarang kan udah mulai kembali nih. Ini udah gimana nih? Udah mulai rame lagi kah ikutan walking tournya di Jakarta Good Guide? Dan yang paling rame biasanya rute yang mana sih Rit? Kak, kamu pernah nggak sih ikutan ini apa namanya mau nonton konser beli tiket, terus Yes, nungguin nungguin jam dibukanya si yes, penjualan tiket, iya. saking takut Udah nunggu. kehabisan. Iya sampai malam-malam pagi-pagi gitu buta gue pernah waktu YouTube. Ya kan, ya kan. Iya. Nah, ternyata sekarang orang-orang yang mau ikutan tur Jakarta Good Guide itu tuh nungguin kapan dibuka rutenya karena mereka takut kehabisan. Saking Oh, berburu berburu kuota slot untuk mendapatkan rute itu tuh oh, segitunya sekarang. Dan kita tuh jadi kayak guide-guide tuh suka diteror gitu kayak iya sabar ya belum buka rute untuk minggu depan. oh my God, Ini Kak Farid, rame aku banget. sangat I'm so proud of you sampai bisa mengalahkan antrian konser tiket gitu loh. Iya. Oke. Nah, kemarin tadi baru hari ini tuh gue sempet ngeliat ya, kan kalau misalnya di WordPress itu kan suka ada statistik ya, berapa Hmm. jumlah pengunjungnya dalam waktu berapa hari, Iya. berapa minggu, berapa tahun. Ternyata tahun 2020 ini sudah hampir mengalahkan pengunjung website kita, bukan, pengunjung blog kita itu jumlahnya sudah hampir mengalahkan peaknya yang tertinggi itu di tahun 2018. Jadi kayaknya 2022 ini akan pecah rekor sih, kayak akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari pertama kali kita bikin 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Itu kan kemudian pandemi nggak dihitung berarti ya 2022 ini akan jauh lebih banyak sih. Jadi Jadi segitunya. statistiknya 2022. Tadi dirimu bilang 2020, bukan 2020 kan 2022 maksudnya ya? 2022 betul 2022 ini Ah, jauh lebih wow. tinggi. Dan yang paling banyak rutenya tuh yang mana? Tadi ada yang bilang katanya ada New Gondang Dia seru banget Nah, ininya. itu rute baru kita. Jadi itu kemana? Itu Aku rute kayaknya baru. belum ikutan tuh. Yang itu tuh, aduh aku ketinggalan nih jadi pengen ambisius juga 20 kali ikutan deh. New Gondang Dia itu sebenarnya rutenya kita dari Menteng Huiska, tempat kita suka nongkrong. Oh ya Dari ampun. situ, itu kan yang ngelewatin sentra mandiri kan. Terus Ya, kemudian itu kan juga bangunan lama. Terus kemudian ya. kita ada satu monumen tuh di tengah-tengah Jalan Cut Mutia. Itu tuh juga monumen tahun 84 dibangunnya. Terus kan ke arah Masjid Cut Mutia, terus ke Ya. Kunstring. Terus sebenarnya agak agak bersinggungan sama nanti walking tour yang kita mau bikin. Jadi kalau misalnya nggak ikut Gondang Dia bisa ikut walking tour barengan sama 100% ya.
Jadi kayak bersinggungan gitu, karena kita ngelewat ke Jalan Teguh Umar, tapi kita masuk Hmm. ke Jalan Jalan Cendana, terus udah Mm-mm. gitu ke ada bakery, ada cake shop namanya Marta Cake Shop, endingnya tuh di situ di Ah, daerah Menteng. oh, itu yang New Gondang dia ya. Boleh ya Itu yang lewat baru. lewat Jalan Baru. Cendana itu. Boleh jalan kaki waktu Eh, itu. belum diusir sih Kak ya. Ya iyalah, orang jalanan publik gitu loh. Masa diusir? Ya siapa tahu kan Kak ya, itu sebenarnya pagar agak ditutup sih waktu kemarin pas survei itu. Cuman pejalan kaki itu bisa masuk, yang nggak boleh itu mobil sama motor lewat di Oh situ. iya, makanya aku lihat tuh cuma kayak di portal gitu buat mobil sama motor Ya, kan. Jadi ya, boleh maksimal kalau jalan kaki masih oke ya. ya, ya, Iya. ya, ya. Nah, tadi kan dirimu sempat ngobrol nih, sempat bilang kalau kita akan ada tour lagi. Jadi aku juga di awal-awal juga bilang nih, sebagai salah satu aktivasi kegiatan offline-nya, 100% Manusia Film Festival, Road to the Festival-nya, ini adalah AWTU, A Walk to Understand, yang dulu kita gagas gara-gara ngobrol bareng waktu di mana sih? Di warung di Bali, gua rasanya kita ngobrolnya. Kita nggak punya waktu itu apa segala macam. Ngobrol sama apa? Jangan-jangan di warung Tofas waktu itu kita ngobrolnya. Ya ampun, masa-masa itu ya. Iya, masa-masa masih muda belia ya Kak ya, waktu itu ya. Iya, nah jadi kita rencananya tuh sebenarnya minggu depan tuh mau bikin apa sih sama Jakarta Good Guide nih, Kak Farid? Jadi kita kolaborasi Walk to Understand, kan kita memang kalau misalnya Walk to Understand tuh berarti mengerti sesuatu ya. Ketika Hmm, pertama kali kita bikin, inget banget, gue lupa 2015 atau tahun berapa ya, gue lupa deh. iya 2015 deh kayaknya ya, Bo. 2015. Itu kan Walk to Understand-nya ke tempat-tempat ibadah gitu kan, yang Iya, berbeda-beda gitu. Jadi kayak lebih ya. mengerti bagaimana mereka beribadah, sejarahnya dan juga segala macam. Nah, kali ini tuh kita karena juga kolaborasi sama penulis ya, jadi akhirnya kita Walk to Understand, mengenal Orde Baru. Karena kita akan Hmm. mengunjungi tempat-tempat yang dalam tanda kutip bisa dibilang bersejarah lah dengan Orde Baru selama 32 tahun itu gitu. Jadi kita akan cari tahu sejarahnya, terus kemudian ceritanya seperti apa, sekaligus ceritanya tuh di lokasi. Jadi membahas bukunya juga di lokasi gitu loh. Jadi bukan, kan biasanya kalau kita baca kan cuman membayangkan kan, tapi kalau Ya. misalnya berada di lokasi kan kita jadi bisa tahu gitu Oh, kejadiannya seperti apa. oh gitu. Oh, jadi ini sekarang a Walk to Understand-nya itu sambil baca buku atau gimana sih? Ada Enggak sih, bukunya tuh? cuman ada penulisnya. Jadi penulis Hmm, seru penulisnya banget. itu mengenal Orde Baru. Jadi kayak sambil dia juga cerita hasil dari segala macam apa namanya risetnya beliau, apa yang ditulis tuh nanti akan diceritain. Jadi guide-nya tuh akan ada dua. Aku aku ini lebih ke cerita tentang sejarah kronologis dari Hmm, tempat yang kita akan kunjungin. oke. Eh, Terus ada Dianita penulisnya yang akan kemudian kasih insight tentang si Orde Baru itu, gitu sih. Oh, wow, seru banget ya, double decker, dapat semuanya. Dan ini kuotanya juga sangat terbatas banget, jadi tungguin kapan dibuka. Pendaftarannya terbatas banget. Waduh, waduh. Tadi ada yang udah nanya tuh, spill dong tanggal pendaftarannya. Nah lo. Nah lo panitia, Aduh, siapa ya panitianya? Nah, aku mau tanya juga, nah ya si waktu understand yang buat, ini kan rencananya tanggal hari Sabtu ya, tanggal 6 Agustus ya Kak ya, jam 10 ya kalau nggak salah. jam 9 Kak, jam 10 panas. Oh gitu ya, ada Panasonic ya, Bu. Oke, jam 9 dari jam 9. Nah, itu dalam bahasa apa nih? Apakah boleh untuk foreigner atau hanya untuk teman-teman Jakartan aja atau gimana? Atau Sebenarnya bahasa kita anak Jaksel jangan-jangan. enggak dong Kak ya, kita pengennya sih bikinnya yang aman ya Kak ya. Ya, jadi nggak memang kita ngelihat sebenarnya antusiasme dulu nih gitu, berapa orang kira-kira yang akan ikut gitu kan. Kalau misalnya Ya. emang rame, nanti mungkin siapa tahu akan diadakan lagi dalam bahasa Inggris, tapi untuk edisi yang pertama kita buka dalam bahasa Indonesia dulu aja. Oke. Jadi yang hari Sabtu besok akan ada yaitu
waktu understand Orde Baru yang Mm-mm. akan berbasis bahasa Indonesia, benar kan? Betul, Yang betul, ke-9. betul. Ya, nanti kapan dibukanya? Dibukanya mungkin besok ya, Senin ya. Jadi siap-siap panitianya yang mengurusi ini saya Udah untuk diteror tuh kan. ya, halo Army JGG. Waduh, ada Army JGG loh. Mampus deh. Nah, itu gimana sih cara dapat ikutannya nih Kak? Apakah ini berupa ada biaya pendaftaran atau apa gitu? Mungkin bisa ada persyaratannya mungkin. Ya, nah kali ini turnya memang berbayar. Jadi turnya berbayar. Terus kemudian juga ada kalau kan kita juga ada bukunya ya. Ya kalau ada bukunya, jadi nanti ada paket-paket yang bisa dipilih, Siput, gitu. Apa pengen ikut walking tour doang atau pengen juga yang mendapatkan bukunya gitu. Jadi ada beberapa paketnya nanti pendaftarannya. Jangan lupa ceknya juga di akunnya 100% manusia, makanya di follow juga akun 100% manusia sama juga akunnya Jakarta Good Guide. Terus nanti biasanya ada linknya, terus kemudian berbayar untuk memastikan kamu uh, slot datang gitu. Karena ini tuh kayak tadi ya kuotanya tuh terbatas banget dan kita ini kan memang bukan reguler kayak Jakarta Good Guide bikin tour kan ya. Jadi Ya. kita memang sangat mengharapkan yang daftar itu datang beneran gitu. Makanya kita bikin juga berbayar. Sama juga untuk berdonasi tentunya supaya si festival 100% manusia ini juga akhirnya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Oke, oke, oke. Sip. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang ada di sini. Tadi ada nanya ini kapan Kak juga bahwa pendaftarannya kita akan mulai besok ada di 100% manusia. Jadi kalian follow juga di 100% manusia di Sokmapnya nih. Acaranya tapi baru berlangsung nanti hari Sabtu depan, tanggal 6 Agustus jam 9 pagi. Temanya tentang Orde Baru. Jadi memang ini rute baru, rute spesial. Kalau kalian mau ngecek-ngecek nanti bisa di situ ya Kak ya. Nah aku Iya, sekarang pengen betul. tahu nih Kak, apa sih yang harus dimiliki buat, maksudnya harus dipersiapkan teman-teman nih ketika ikutan walking tour. Mungkin nanti ada teman-teman baru yang baru ikutan, bukan hanya arminya JGG gitu yang misalnya ikutan, yang baru pertama kali ikutan walking tour. Aku tuh harus ngapain ya sebenarnya gitu. Oke, kalau sebenarnya walking tour itu merupakan salah satu cara berwisata menurutku yang paling gampang ya nggak sih Put? Karena kan kita tinggal Iya. bawa diri ya sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu sih, tapi kita juga menurutku itu kayak harus membuka si pikiran gitu kayak karena apa ya supaya kita bisa mendapatkan banyak hal gitu dari walking tour itu. Mulai dari informasi, kemudian juga kita bisa dapat kenalan, terus kemudian juga kita bisa santai gitu. Jadi kayak kayak santai aja dan membuka pikiran gitu di walking tour ini. Nah, tapi kalau hal-hal yang teknis itu bisa Ya, mulai dari pakai sepatu atau sendal itu yang nyaman karena kita sambil akan jalan jalan kaki. kaki. Ya. Pakai sendal boleh, pakai sepatu kets apapun boleh, pokoknya yang nyaman silahkan. Terus pakaiannya juga menurut gue yang nyaman karena kita tahu ya Jakarta panas, Bo Apalagi ya gitu. sekarang kan ya, Bo, Jadi minggu-minggu ini panas banget ya. Ampun deh. dan lembab ya. Jadi selalu pakai yang nyaman. Terus kemudian sunblock jangan lupa Nah, ya, aku gue selalu lupa tuh sunblock tuh. Abis itu gue selalu kebakar deh abis itu. sunblock. Nah, satu hal lagi nih, ada dua hal lagi menurut gue yang pertama adalah tumbler botol minum supaya Ya. kita di jalan nggak kebingungan kalau misalnya tiba-tiba aus, ya kan? Mendingan bawa langsung dari rumah gitu. Tempat jajan sih pasti ada karena kita akan ada stop-stop kayak di taman itu kita akan berhenti gitu ya. Cuman lebih praktis kan kalau misalnya kita tuh bawa sendiri si botol minum. Nah, yang terakhir tapi menurut gue yang paling penting tapi suka dilupakan sama orang Jakarta yang kadang-kadang gue juga suka penasaran kenapa orang-orang suka tidak membawa hal ini adalah payung. Payung itu adalah hal multifungsi yang wajib menurut gue dipunyain dan dibawa sama semua orang. Mau panas, mau hujan, payung itu bermanfaat buat hidup kita. Jadi jangan lupa dibawa payung ya. Ya. Ini sangat menarik ya karena gue inget lo pernah nitip payung sama gue buat beli dong. Tadi gue jalan-jalan. Iya.
Soalnya bahkan ya peserta walking tour Jakarta Good Guide yang reguler aja tuh kadang suka kan kalau panas itu kan lebih enak pakai payung ya Put ya. Maksudnya kan supaya kita nggak terlalu supaya teduh lah gitu, kita nggak terlalu kepanasan dan keringetan gitu kan. Itu Ya. kadang-kadang suka nggak bawa payung ini, gue suka heran. Padahal kita udah tahu kita hidup di cuaca yang panas kalau nggak hujan. Pilihannya kan di Jakarta ini kalau nggak panas hujan, nggak mungkin tiba-tiba bersalju kan ya Kak. Jadi payung itu wajib dibawa. Oh, oke. Itu Berarti harus bawa payung, terus pakai sendal atau alas kaki yang nyaman, sepatu yang penting buat nyaman buat jalan kaki ya, buat masing-masing orang kan beda-beda ya. Terus bawa ya, tumbler juga ya tadi ya. yes Tapi betul. kalau misalnya mau ke belakang gitu, mau ke toilet gimana dong? Kita ada di rute nanti di hari Sabtu depan itu kita ada rute yang kita akan berhentinya tuh di Taman Suropati untuk break ya. Nah di Hmm. situ tuh ada toilet, di situ ada toilet. Terus Oh. kemudian juga di titik akhirnya itu akan Mm-mm. deket sama ya akan deket sama tempat yang ada toiletnya lah. Oke, oke. Nah, di rute yang Orde Baru ini tuh aku kebayangnya karena tadi kamu ngomongin Orde Baru, kita pasti akan ngelewatin spot-spot yang bloody hell gitu. Ataukah seperti itu? Atau maksudnya spot-spot yang kayak gimana sih sebenarnya tuh yang Orde Baru sih? Mulai dari sebenarnya kan eh, mulai dari pertama kali kenapa Orde Baru itu bisa ada. Nah, kita mulai dari situ. Hmm. Terus kemudian Hmm. kita juga akan melewati daerah yang dulunya rumah dari tokoh yang pernah menjadi pejabat di Orde Baru. Terus selain itu Hmm. juga kita akan melewati satu tempat atau daerah di mana ada kejadian Ya. yang insiden Mm-mm. yang terjadi di masa Orde Baru. Jadi kayak hal-hal Hmm. itu akan dibahas sih selama perjalanan. Ah, oke. Dan juga nanti ditambahkan fun fact dari Hmm. Dianita ya, yang memang historian dan tahu ya ceritanya Ya, banget gitu. Dan dari kamu nanti fun fact-nya terkait dengan mungkin arsitekturnya di zaman mungkin siapa siapa pendirinya gitu ya, semacam itu ya berarti ya. Oh, seru betul. banget. Aduh, aku nggak Ya, sabar deh pengen gabung. Dan teman-teman yang lain juga silakan besok dipantau Instagramnya di 100% manusia kalau mau daftar-daftar. Seperti yang Kak Farid bilang memang cukup terbatas tempatnya untuk ikutan di walking tour ini karena kan nggak mungkin ya rame-rame. Biasanya sih berapa ya? Maksudnya kamu kan aku kebingungan kalau misalnya kamu harus ngangon banyak orang gitu kan. Jadi memang terbatas walking tour kalau nggak kasihan dong guide-nya kan. iya. Nah, jadi gini, kalau biasanya Jakarta Good Guide itu kan kita punya guide itu kan banyak nih, gitu kan. Ya. Dan satu rute itu bisa 2 guide atau 3 guide, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di rute si Orde Baru ini kan Dianitanya cuma satu ya, jadi nggak mungkin dibelah jadi 2 atau 3, 4 gitu. Jadi akhirnya kita pastikan atau kita akhirnya memutuskan untuk oke kita bikin satu grup aja supaya semuanya mendapatkan informasi yang sama dan juga akhirnya lebih intimate kalau misalnya kita mau ngobrol, kita mau diskusi, kita mau tanya jawab itu tuh lebih lebih enak gitu kalau Lebih misalnya enak dalam ya. satu grup aja. Makanya jadi cuman akan ada satu grup jadi beneran dulu-duluan. Oke, dan itu harus berbayar berapa Kak? Tahu nggak kira-kira? Nah, berbayar berapanya nanti kita tunggu posternya ya. Baik, saya pun nggak tahu soalnya. Nah, ini Kak, ngomongin walking tour, kan kamu pasti udah pernah nyobain Ya. walking tour di mana aja nih. Nah, kira-kira favorit kamu tuh walking tour yang paling berkesan gitu dari semua negara yang pernah kamu kunjungi itu walking tour di mana sih? Kolombia, hands down sih Lala. kayaknya Kolombia ya. Jadi waktu itu aku ikut walking tour di Medellin. Medellin, kotanya yang terkenal kalau misalnya nonton Netflix. Itu Medellin. Itu karena dia pertama dari cuacanya itu sangat mendukung sekali untuk walking tour. Cuacanya itu mirip banget sama Bandung. Jadi Enak dong sejuk agak itu. sejuk. Jadi tidak selembab Jakarta, tapi ada matahari, jadi terang. Terus anginnya tuh dingin. Terus udah gitu dia punya banyak sekali cerita.
Itu yang gue seneng sih. Jadi si guide-nya itu cerita mulai dari sejarah ada, terus kemudian budaya, sampai kontroversi. Karena Medellin itu kan kontroversinya Pablo Escobar ya. Yang biasanya orang Kolombia tuh gak suka sebenarnya ngebahas tentang Pablo Escobar. Makanya, tapi kan kalau yang ikut si walking tour itu kan orang-orang turis asing ya, yang biasanya itu penasaran gitu. Makanya si guide-nya juga bercerita, meskipun dia juga ceritanya kayak menjauh dari orang lokal gitu, terus di pojokan baru dia ngomong gitu. Sama kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang PKI gitu orang Indonesia. Itu Harus kan hashtag kayaknya gitu kalau ya. kan eh, kita kan harus kayak ngomongnya pelan-pelan gitu kan karena memang masih menjadi hal yang tabu gitu. Nah, tapi Iya. sama di sana juga. Terus tapi dibahas, terus jadi kayak interaktif, terus kemudian kalau makanan sih menurut gue di Kolombia nggak terlalu gimana-gimana ya, karena si buah-buahannya tuh mirip sama Indonesia, tapi yang menurut gue sih ceritanya itu yang menarik dan si guide-nya seru sih, dan cuacanya mendukung, jadi menurut gue it's one of a kind sih si tour di Bali. Kamu di mana? Waduh, aku di mana ya? Aku kayaknya waktu di Berlin itu justru karena itu walking tour berbasis gender. Jadi kita ke Oh, tempat-tempat, iya berbasis gender, kita ke tempat-tempat di Berlin yang misalnya di satu titik ini adalah klub lesbian yang digerebek sama Nazi gitu. Terus ini bagian sebelah sini, nah itu jadi benar-benar yang karena berbasis gender, jadi semua gender itu didatengin tempat-tempatnya lewat. Memang sangat spesifik sih jatuhnya aja. Dan tapi memang serunya itu karena di Berlin itu kan benar-benar kota tua yang penuh dengan luka ya sebenarnya kalau dilihat-lihat gitu. Nah itu masih ada dinding-dinding yang sisa tembakan-tembakan orang gitu. Tuh tembakannya dibiarin gitu. Cuma sama mereka direnovate. Aku tuh amazed dengan cara mereka mengawetkan ya, preserving their own resources gitu, their own history dengan cara itu gitu. Jadi nggak dipoles, nggak dibiarin cantik atau apa, tapi tetap ada bahwa it's a reminder bahwa in this place there have been a violation against human rights gitu. Terus juga beberapa dan lucunya itu aku juga tahu di walking tour di sana itu di semua pintu kalau kalau mau masuk itu kita harus lihat dulu ke bawah karena itu biasanya ada nama orang yang diambil dari rumah itu. oke. Ya, it's kind of sad, kayak reminder bahwa si ABC diambil karena dia adalah Yahudi, terus diambil sama Nazi pada tanggal sekian, meninggalnya sekian di kamp konsentrasi mana gitu. Nah itu agak agak iri in a way, serem gitu ya. Cuma I think it's the way the town heal also. Jadi mereka tahu bahwa okay, we have done this terrible, horrible things in the past. Semoga kita nggak melakukan ini lagi dan ini cara kita untuk mengappreciate siapa yang udah pergi karena kan banyak sekali korban-korban yang nggak ketahuan ya. Nah terus kalau yang terkait dengan si walking tour berbasis gender itu kita juga bisa melihat pergerakan teman-teman LGBTIQ itu di kota tersebut gitu. Jadi dulunya ngumpet-ngumpet, akhirnya bisa buka pertama kali bar pertama, lalu kedua ada tempat perkumpulannya gitu. Itu dan bagaimana cara mereka akhirnya bisa masuk ke dalam parlemen itu juga ada diceritain. Jadi itu benar-benar it takes like I think like almost more than 3 hours deh waktu itu. Cuma memang kita stop sih. Ya, 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 ya. Tapi sebenarnya memang salah satu hal yang membuat walking tour menjadi salah satu tour yang menyenangkan itu juga sebenarnya kan kita bisa membahas banyak hal yang kadang nggak kita temukan kalau misalnya kita cuman walking tour tuh cuman kayak naik mobil gitu kan, Iya. ataupun cuman ngelihat kota tuh dari kendaraan gitu ya. Kayak misalnya kita jalan kaki tuh kita beneran berada di lokasinya, melihat bagaimana orangnya kemudian akhirnya berinteraksi, bagaimana orang juga akhirnya survive di masa itu, heal, seperti itu sih. Dan yang gue suka dari walking tour juga adalah um, kalau kita jalan kaki, kan jalan kaki ini kan istilahnya adalah kastanya tuh yang paling bawah ya dalam satu kota gitu kan. Dibandingkan dengan mereka yang naik motor ataupun yang naik mobil gitu. Nah, Kendaraan. tapi Iya. pada saat kita jalan kaki,
kita tuh semua merasakan loh menjadi kasta itu gitu. Menjadi kasta pada saat kita berjalan kaki. Jadi kita merasakan kalau di Jakarta nih ya, kalau gue ngelihatnya kayak kita merasakan susahnya nyebrang misalnya. Ataupun Susahnya kita, jalan kaki karena nggak ada trotoar. ya, yang mungkin biasanya kita tidak rasakan kalau misalnya kita nyetir naik mobil gitu. Ya Hmm. kan? Jadi kayak menurut gue berjalan kaki itu akhirnya lebih membesarkan empati terhadap orang-orang yang memang harus berjalan kaki karena mereka tidak punya pilihan lain. Kalau kita punya pilihan lain, that's actually pretty good gitu. Kita mungkin punya motor atau punya mobil, tapi begitu kita berjalan kaki, kita jadi tahu, oke, ternyata jalanan ini tidak didesain ramah pejalan kaki ya, apalagi belum lagi buat teman-teman disabilitas gitu. Ini kalau Aduh, misalnya kita ngomongin tentang inklusivitas ya, jadi kita ya. tuh bisa tahu kalau satu kota atau satu daerah itu tuh ramah atau inklusif atau enggak, itu sebenarnya dari berjalan kaki. Setuju banget, terutama dari fasilitas publik yang disediakan buat para pejalan kaki. Kalau trotoarnya tiba-tiba ada bolong, ada tonjokan gitu ya, kita jalan aja bisa takut kecebur. Nah, ketahuan deh kotanya itu semacam apa. Jahatnya Ya. ibu kota, itu pasti akan kerasa kejam-kejamnya di situ. Tapi ini menarik ya Kak yang kamu bilang ini, karena tadi kan kamu bilang dengan berjalan kaki kita mau nggak mau tuh jadi merasakan, jadi memiliki satu perasaan yang mungkin sekarang ini mungkin agak kurang ya, yaitu rasa empati kepada orang-orang gitu. Nah ini aku setuju banget dengan yang kamu bilang ini, karena itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang simple, kelihatannya kan simple ya, cuma jalan aja gitu. Tapi mau nggak mau tuh kasih impact yang besar buat diri kita dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita jalan Hmm. kaki, mau nggak mau nanti kalau jajan bisa beli Starling gitu kan, nggak perlu star yang lain gitu. Ya. Dan akhirnya sih gue ngerasain ya, karena gue sering berjalan kaki, pada saat gue harus nyetir mobil, karena memang waktu itu kayak misalnya nggak ada pilihan lain, kayak harus nyetir mobil, itu akhirnya gue menjadi pengendara mobil yang lebih baik gitu loh. Yang akhirnya lebih lebih aware Toleran. sama, lebih toleran akhirnya sama kayak misalnya ada yang mau nyebrang, akhirnya gue jadi berhenti gitu dari Iya, beberapa meter sebelumnya, karena gue tahu gue tuh pernah berada di posisi itu yang mau menyeberang tapi kemudian bingung. Jadi susah. ya Ya, itu sih, jadi berjalan kaki menurut gue adalah salah satu cara berwisata yang bukan hanya berwisata untuk kesenangan atau leisure atau pleasure gitu ya, tapi juga untuk akhirnya yaitu membesarkan empati dan menaruh posisi kita berada di posisi yang paling vulnerable, yang paling fragile. Karena kan sebenarnya si pejalan kaki ini yang paling vulnerable ya di kota ini. Mereka sangat mudah sekali terserempet mobil, terserempet motor. Anyway, kita pembahasannya jadi jauh gini ya. loh, iya dong kan masih terkait Jadi dengan all tata to kota. understand. This is kan Ya. ngomongin soal walking tour Yes, yes, juga. yes. Lebih mengerti, lebih a walk to understand. Jadi berjalan kaki itu memang untuk mengerti menjadi pejalan kaki. Betul, dan juga mengerti bahwa berjalan kaki bisa membakar 200 kalori kalau berjalannya selama sejam. Nah, Jadi kalau bayangkan kalau 2 jam, lu bisa makan cheesecake. Kebakar tuh cheesecake-nya, hilang semuanya kalorinya. jadi mari kita berjalan kaki. Iya, harus ikutan Jakarta Good Guide dan juga harus ikutan kerja nanti acaranya Walk to Understand Jakarta Good Guide bekerja sama dengan Dianita dan juga 100% Manusia Film Festival untuk di minggu depan. Nah, aku jadi penasaran nih Kak. Kamu kan pernah juga sekolah di Kolombia nih Kak untuk pemandu wisata. Bukan pemandu wisata sih sebenarnya ya. Jadi lebih ke pariwisata sebenarnya kan. Nah, waktu di sana itu tuh, kan kamu bilang tadi kamu ikutan walking tour ke tempat-tempat yang istilahnya tabu, ya ngomongin soal Pablo Escobar, sangat tabu kan di sana. Ada nggak sih pelajaran yang kamu dapat di sana tuh dan bisa akhirnya diterapkan di sini ketika bikin walking tour, apalagi kalau misalnya isunya seperti isu Orde Baru ini. Soalnya ini lucu sih, aku tadi baru sempat ngobrol sama sepupu aku, mereka itu kan agak nggak percaya kalau ada Orde Baru, Bo. Jadi Hmm. kayak it's a hoax, atau kayak tahun 65 soal komunis itu menurut mereka tuh itu cuma hoax aja. Kan aku Hmm.
sedih ya dengernya ini, like I want to know apa sih sejarah yang diajarin di sekolah mereka gitu kan. Nah, mungkin ada sesuatu nggak yang ketika kamu pelajari dari Kolombia, gimana sih caranya menceritakan sejarah-sejarah yang kira-kira uh, gelap, merupakan Hmm. sejarah gelap di suatu negara, caranya bagaimana untuk bisa orang-orang juga lebih aware terhadap isu itu, dan ada nggak sih mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang pernah ikutan di walking tour bahwa ini beneran nggak sih? Is this Hmm. based on research or what? Something like that. Oke, kalau dari pengalaman gue sendiri memang sebenarnya hampir sama nih antara sejarah dari Indonesia dengan Kolombia. Kesamaannya adalah di sana itu juga banyak terjadi eh, violence dan juga Pelanggaran hak asasi ya, manusia. yes, pelanggaran hak asasi manusia. Dan mereka tuh kayak masih masih apa ya, masih berusaha untuk sembuh dari itu. Sama sih sebenarnya kita juga masih ya. Ya. Nah, dari pengalaman gue tuh ikut walking tour di sana dan akhirnya gue bahkan ketemu juga sama founder-foundernya dari beberapa walking tour di sana itu. Mereka tuh memang tidak pernah takut untuk mengaku satu hal itu, mereka tidak pernah takut untuk mengakui apa yang terjadi. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Pada saat mereka cerita, itu mereka cerita. Dulu Right. berapa ratus orang yang meninggal karena ini, berapa ribu Yeah. orang yang meninggal karena ini. Yeah. Apa yang kan mereka banyak sekali kelompok apa sebutannya itu kayak pemberontaknya Separatis itu ya. gitu ya. Betul. Terus kayak apa yang mereka lakukan terhadap si orang-orang ini gitu. Terus ya itu akhirnya diceritakan langsung gitu. Like it or not, suka atau enggak tuh diceritakan langsung ke si tour guide-nya. Nah, ke peserta-peserta turnya. Nah, kadang kalau gue ngerasanya, nah kalau di Indonesia ini tuh masih kita berusaha untuk sugarcoat hal-hal yang seperti itu. Okay. Kalau misalnya nggak nggak diceritain, mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya memang nanya, oke, kita ceritanya berarti dengan kata-kata yang kira-kira tidak provokatif gitu. Di Indonesia itu masih seperti itu. Kalau di sana tuh enggak, di sana tuh agak lebih terbuka tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi mungkin juga karena memang si tour guide-nya sangat independen banget ya, jadi mereka kayak ya udah gitu, nggak masalah. Memang mereka mencari tempat yang lebih aman gitu kan, kayak tadi gue bilang kayak agak sedikit ke pojok ceritanya, atau cari yang memang bukan di tempat yang terbuka yang banyak orang lalu lalang gitu. Karena orang Kolombia tuh sama kayak orang Indonesia, suka kepo. Jadi gue ngalamin soalnya begitu kita ada tour guide-nya berdiri, terus kita tuh kayak ngerubungin kan, kayak bikin setengah lingkaran. Itu orang Kolombia juga ikutan gitu, kayak apaan sih nih gitu kan, terus kayak ngelihat ke dalam lingkaran, sama kayak orang Indonesia pun begitu. Kalau misalnya gue lagi cerita di tengah-tengah gitu, terus pasti ada aja yang kayak ngeliatin, atau bahkan kadang-kadang pada saat gue kasih pertanyaan gitu ya, itu ada tiba-tiba yang suka jawab gitu, tapi dari orang lain gitu ya. Oh, nimbrung aja gitu ya. Ya, orang lain yang nimbrung, jadi kayak mereka penasaran nih apa sih orang ini cerita apa gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi memang ada strategi. Akhirnya yang gue pelajarin seperti itu. Jadi memang kayak ada strateginya bagaimana kita menceritakan hal-hal yang kira-kira agak sedikit kontroversial bagi sejarah dari si Indonesia negara ataupun dari area tersebut. Nah, tapi kalau gue itu akhirnya karena sekarang lebih banyak orang lokal yang ikutan, kan kalau misalnya orang asing beda ya treatmentnya. Karena lebih banyak orang lokal yang ikutan, gue tuh lebih suka kalau melemparkan isu supaya kemudian gue tanya pendapat dari si peserta masing-masing gitu. Kayak misalnya kerusuhan tahun 98, ini kan kejadian di Glodok ya, dan Glodok itu kan jadi salah satu rute yang paling banyak banget gitu diminatin sama banyak orang, karena memang menarik sih dari sejarah kuliner budayanya gitu. Tapi kemudian pada saat kerusuhan tuh gue suka nanya, ada yang di Jakarta tahun 98 di bulan Mei, terus gue suruh cerita apa yang dirasain saat itu. Jadi orang yang tidak merasakan, tidak merasakan, ada kan peserta yang tidak merasakan tahun 98, kayak mungkin mereka belum lahir, ataupun mereka terlalu kecil untuk mengerti. Iya pun ada, ataupun bahkan
atau bahkan turis asing deh, turis asing yang nggak tahu apa sih 98 Ya. actually gitu. Nah, akhirnya gue suruh cerita sih dari peserta ini gitu. Jadi kayak akhirnya ya kita bertukar pikiran lah gitu. Jadi gitu sih akhirnya cara cara gue untuk kayak berdialog. Itu lebih seru sih. Oh, oke. Waduh, berarti gue jangan ikutan nih. Nanti gue ditanya sebagai peserta. Terus, apakah kamu sudah, apa yang kamu rasakan tahun 98? Oh iya, saya turun ke jalan tahun 98. Kamu, aku tanyanya, apa yang kamu rasakan tahun 1965 dong? Kan kamu sudah ikutan waktu itu tahun 65, turun ke jalan juga, enggak ya? Oh, jadi kamu pikir aku adalah bagian dari Gerwani tahun 65? Bahkan ibu aku aja belum ketemu sama bapak aku tahun 65. Aduh, aduh, aduh. Ya ampun. Oh, jadi gitu caranya. Tapi benar juga ya, maksudku, itu benar-benar cara yang efektif ketika ada orang yang pernah mengalami, menceritakan kepada orang yang belum pernah mengalami dalam satu uh, lingkup yang intimate. Kan lama-lama jadi intimate ya kalau walking tour gitu kan, karena memang bareng-bareng gitu kan, rame-rame. Itu jadi lebih kerasa ya pengalamannya ya, bahwa oh, you've been there, oh ya ya, oh, aku nggak pernah ke situ. Jadi seru juga ya. Nah, ini dari yang tadi nimbrung-nimbrung itu, Kak, ada nggak sih, nggak cuma yang nimbrung sih, mungkin juga dari peserta yang ikutan, pertanyaan-pertanyaannya itu ada macam-macamnya nggak sih, Kak? Ada dong, waktu itu kita ke museum Jenderal Ahmad Sendiri. Nasution. Oh, Nasution. Mhm. Nah, ternyata kebanyakan dari mereka itu belum belum pernah nonton film yang kita waktu SD wajib nonton dan traumatizing itu. Banyak loh yang belum nonton, banyak banget yang belum nonton. Terus udah Karena gitu udah akhirnya, diwajibkan sekarang. mhm. Terus udah gitu bertanya lah gitu, memang sebenarnya apa kejadian apa sih sebenarnya tahun 65 gitu. Iya. Ada yang satu orang waktu itu gue inget banget bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi tahun 1965. Gue kayak, hah, like, are you seriously asking that? Kayak lo dari mana sebenarnya? Tapi memang ada yang nggak tahu. Jadi pertanyaan itu yang membuat gue shock. Terus kemudian sama ada juga yang, jadi sebenarnya siapa sih yang menculik si para jenderal ini nih kalau misalnya kita ngomongin tentang 65 ya. Terus kan, ya kan gue nggak bisa menjawab itu secara langsung begini gitu kan. Akhirnya gue biasanya ngasih rekomendasi, oh kamu baca buku ini aja, atau nonton film ini, atau nonton ini, atau cari. Nah itu sebenarnya yang enaknya dari si walking tour itu juga adalah kita bisa akhirnya memantik rasa penasaran. Jadi walking tour itu tidak berakhir di setelah turnya cuma 2 jam, 3 jam selesai. Tapi kayak akhirnya mereka pulang, terus kemudian bertanya-tanya, apa ya sebenarnya, terus akhirnya mereka cari tahu sendiri, mereka baca sendiri, nonton film mungkin. Itu sih gue senengnya akhirnya kalau misalnya orang-orang atau pesertanya itu terbuka gitu ya pikirannya, uh, yang ya itu akhirnya mereka cari tahu sendiri, rasa Hmm. curiosity atau penasaran itu yang akhirnya ada atau ya muncul. Ah, oke. Ih, tapi hebat ya. Abisnya kalau selesai walking tour 2 jam, 3 jam, terus pulang-pulang masih cari lagi tentang sejarah itu, gue salut deh. Pokoknya kalau gue mah langsung tepar, langsung tidur, gue capek. Langsung Langsung tidur. ber-AC gitu ya. Yoi. Mandi dulu, aduh pasti keringetan, karena pasti secara gue orangnya gampang keringetan ya, jalan kaki segitu panjang. Oke, fine, gue tidur dulu ya sebentar. Aduh, tapi seru ya. Tapi bener loh yang kamu bilang, Kak. Memang eh, ada banyak cara untuk memantik rasa penasaran seseorang. Misalnya dari stalking IG, salah ya. Tapi dari tapi dari stalking IG-nya Jakarta Good Guide dan 100% manusia, serta tadi ada yang kelupaan, Kak, Scarbooks and Co. Tadi juga, Oh tadi iya diingat. betul. Iya, nah itu juga dipantik rasa penasarannya. Aku tuh jadi deg-degan gara-gara kamu bilang ada war slot itu ya. Tadi juga teman-teman di sini udah pada, wow, aku nggak nyangka sampai kota aja untuk ikutan walking tour itu bisa ada war slot. Nah lo nih gimana nih, deg-degan kayaknya.
nanti yang terima pendaftaran kayaknya tuh setiap menit harus mantengin kalau misalnya kuotanya udah penuh harus langsung ditutup. Karena kalau enggak nanti tiba-tiba bejibun ya kan, bingung Nah, kita. betul banget. Ya, betul banget. Ini kayaknya tadi yang akan menangani pendaftaran yaitu Kak Ren kayaknya ya, ada juga di sini. Jadi tolong besok standby supaya kalau tiba-tiba udah penuh langsung ditutup. Kalau enggak agak heboh nih kayaknya nih. Aku Jangan jadi sampai deg-degan. kita dimarahin orang-orang yang sudah Iya, daftar. dimarahin sama netizen. Waduh, korban dapat email terima kasih nih. Waduh. Biasanya soalnya kalau misalnya nggak dapet kuota, itu tuh kita dari JGG ngucapin terima kasih udah daftar, tapi mohon maaf gitu. Kuotanya penuh. Jadi kalau udah dapat email terima kasih itu biasanya berarti sudah tidak mendapatkan kuota. Oh, baik. Oh, ternyata ya katanya Kak Ren, dia langsung melempar katanya. Bukan dia yang ngurusin pendaftaran, ya itu sesungguhnya Kak Sekar yang mengurusin pendaftaran. Oke, baik Kak Sekar, semoga besok waktunya luang untuk mengecek setiap menit. Karena aku baru tahu kalau JGG punya army. Semacam BTS di JGG ini gue rasa. Begitulah war kuota. Ya, war kuota hebat sekali. Aku juga pengen tahu dong yang rute baru tadi kan sudah disebutkan ada New Gondang Dia. Terus apa lagi sih kalau dari Jakarta Good Guide? Oke, sebenarnya yang paling baru itu Nyugonang Dia ya, itu yang memang beneran baru kita buka. Tapi belakangan ini kita tuh mulai membuka rute-rute lama yang sudah lama banget nggak kita buka, terus Mm-mm, akhirnya kita buka lagi dan ternyata rame banget. Baru mm-mm. dibuka lagi itu setelah 2 tahun ini nggak ada gara-gara pandemi, terus akhirnya baru kita buka lagi itu di bulan Juli kemarin, pertengahan itu adalah jalan kaki. Lo tau nggak di mana? Di Monas, Kak, jam setengah 8 pagi. Dan lo Aduh, tahu aku itu belum yang bangun, daftar, Kak. Mati deh Kak, gue setengah pagi. Kak, itu rame banget. Rame banget yang ikutan itu tuh kayak kita mau demo di Monas. Padahal cuma jalan kaki ngelilingin lapangan Monas. Ampun deh. Jadi jadi apa yang dilihat kalau misalnya keliling lapangan Monas? Dirimu akan menceritakan, oh di sini titik itu, titik A, B, C gitu gimana? Atau gimana sih? Karena ternyata di sekitaran lapangan Monas itu banyak sekali patung-patung atau tugu-tugu monumen-monumen yang bersejarah juga, Kak. Gitu. Oh, wah, aku nggak Jadi, tahu loh. Waduh. jadi monumennya itu bahkan ada beberapa yang dibuatnya bukan, eh ya dibuatnya itu sumbangan dari luar negeri, Kak. Jadi bukan dari pemerintah Indonesia sendiri, tapi dari pemerintah luar negeri bikin patung dikirim ke Indonesia ataupun ngasih komisi ke seniman Indonesia gitu. Jadi kayak Hmm. di balik setiap patung itu tuh di sekitaran Monas itu tuh ada cerita-ceritanya dan itu Patung-patung itu menarik. emang tersebar di tamannya Tersebar, itu. ya tersebar di tamannya. Jadi kita beneran literally kelilingin si lapangannya Monas. Itu mulainya jam setengah 8. Dan gue salut banget ya sama orang-orang. Mereka tuh datang loh jam setengah 8. Wow. Hebat. Juara. Hebat buat kamu semua yang ikutan di sini yang sudah datang ke tur Hmm, ngelilingin lapangan Monasnya JGG. Salut ya kita ya. salut banget. Nah, waktu kemarin bulan puasa, sebenarnya gue tuh punya keidean. Apa kita bikin ya tur setelah sahur. Tapi habis itu gue diprotes sih sama guide-guide GGG. Maksud lo Tur setelah setelah sahur sahur, jam setengah 5 pagi maksud lo. Abis subuh banget gitu. gue pengennya kayak jam setengah 6 gitu, mulai walking tour gitu kan. Terus bilangnya kamu katanya nggak ambisius. Ini kurang ambisius apa sebenarnya? Aku nggak ngerti loh. Tapi yang nge-guide bukan gue, yang nge-guide guide-guide GGG yang lain. Terus gue dimatain katanya. Gue asik-asik Iya, ngasih ide. idenya agak agak super ambisius gitu sih. Ya ampun. Oh, jadi tapi kalau untuk bulan ini biasanya kan tadi ada beberapa teman-teman yang memang sudah arminya JGG bilang setiap hari Senin dibuka kuotanya kalau di JGG gitu ya. Sebenarnya dibuka hari ini. Nah, kalau yang baru ngecek hari Senin, kalau yang rute reguler nih ya, rute reguler Ya. Jakarta Good Guide,
karena kita sekarang mulai jalan dari hari Senin, jadi nggak mungkin kan kita buka hari Senin. Kita selalu Ya. buka itu dari hari Minggu siang. Jadi kalau yang baru mau ikut Jakarta Good Guide, ya kita buka setiap hari Minggu siang. Jadi jangan Hmm. lupa dicek Instagramnya. Dan di Jakarta Good Guide ini ada juga tur berbahasa Inggris. Ada. Akhirnya mulai bulan apa ya? Pokoknya mulai tahun ini kok. Mulai tahun ini akhirnya kita bikin tur yang berbahasa Inggris. Tapi memang untuk rute-rute yang bisa dibilang appealing lah buat turis gitu. Kayak misalnya Old Town, Chinatown, City Center, atau juga Menteng. Jadi kayak ada 4, atau sama Pasar Baru juga kayak ada 5 rute yang akhirnya kita bikin dengan ada berbahasa Inggris, tapi di rolling. Jadi nggak setiap minggu ada. Jadi setiap 2 minggu sekali. Karena surprisingly memang udah mulai banyak ya turis yang datang ke Jakarta. Kayak kemarin tuh ada dari Austria ikutan tur gue. Terus kemudian dari Singapura beberapa kali, dari UK juga udah ada yang ikutan. Terus Oke. iya, jadi udah lumayan rame sih yang turis asing. Dan di JGG juga ada private tour gitu juga nggak sih, Kak? Ada dong, ada. Jadi kalau misalnya mau tour yang cuman berdua sama pasangan lagi merayakan anniversary misalnya, atau lagi merayakan ulang tahun terus pengen berdua cuman walking tour, ada loh, ada loh. Itu bisa. Sweet banget. Terus kantor biasanya satu divisi pengen ada outing, tapi outingnya tuh yang nggak terlalu jauh atau kayak nggak keluar, kayak cuma 1 hari, akhirnya mereka ikutan bikin walking tour cuman buat divisinya doang. Terus kemudian keluarga juga ada, bahkan ada juga yang memang geng aja gitu, satu geng rame-rame walking tour. Ya. Dan mereka bisa langsung DM kalian ya di Jakarta Good Guide ya berarti. Ya, atau bisa email kita juga di jakartagoodguide@gmail.com. Oke. Thank you so much Kak Farid. Mungkin bisa diingatkan lagi buat acaranya yang minggu depan, yang Sabtu depan, Kak. Itu gimana acaranya, nama acaranya? Jangan lupa untuk ikutan A Walk to Understand mengenal Orde Baru yang akan diadakan hari Sabtu minggu depan tanggal 6 Agustus ya. Kerja barengnya 100% Manusia, Scarbooks & Co, dan juga bersama Jakarta Good Guide ya. Mulai dari jam 9 pagi, itu nanti cek Instagramnya 100% Manusia untuk pendaftarannya ya. Iya, dan jangan lupa bahwa kali ini sesinya berbayar dan akan mendapatkan buku atau semacam voucher gitu ya Kak ya, berarti ya? Ya, betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Kak Farid sudah meluangkan waktunya ngobrol di minggu malam ini. Terima kasih Kak Putri, 100% Manusia, semua yang menonton, terima kasih. Thank you, dan sampai ketemu ya Kak hari Sabtu depan. Sampai ketemu, ikutan ya. Dadah, thank you. Thank you juga Jakarta Good Guide. Oke teman-teman, tadi kita sudah selesai ngobrol bareng dengan Kak Farid Mardianto, salah satu pendiri dari Jakarta Good Guide yang bekerja sama dengan 100% Manusia Film Festival dan juga Scarbooks & Co. Di mana Scarbooks & Co ini juga kalian bisa follow akun Instagramnya. Scarbooks & Co ini adalah penerbit independen yang menerbitkan buku karya Dianita tentang Orde Baru. Nah, acaranya sendiri akan berlangsung tanggal 6 Agustus berjudul A Walk to Understand Orde Baru, New Order. Itu tanggal 6 Agustus Sabtu jam 9 pagi mulainya, di mana topik temunya segala macamnya itu nanti akan teman-teman yang berhasil memenangkan slot war slot besok, saya kok jadi deg-degan, itu akan diberitahu selanjutnya. Untuk persyaratannya kalian bisa lihat nanti di akunnya 100% Manusia di sini, ataupun di akunnya Scarbooks & Co dan juga di akunnya Jakarta Good Guide. Ini adalah program walking tour yang spesial, kerjasama kami bareng Jakarta Good Guide dan Scarbooks & Co dalam rangka program A Walk to Understand, dan kali ini kita fokus terhadap mengenal Orde Baru. Nah, karena spesial, akan ada berbayar. Nanti pembayarannya saya lupa, kayak ada sekitar
Harganya per orang 100.000 atau 125.000. Nanti kalian akan mendapatkan buku atau voucher. Jadi nanti kalian bisa cek untuk pendaftarannya di mana, di 100% manusianya, dan juga berapa yang harus dibayar untuk tour kali ini. Tentunya selain mendapatkan ilmu, kalian juga akan mendapatkan buku dan hal-hal lainnya dari 100% Manusia Film Festival, dari Scars Book & Co, dan juga dari Jakarta Good Guide. Terima kasih, saya Menina Putri Wismurti, Kepala Program Film dari 100% Manusia Film Festival, undur diri. Sampai berjumpa minggu depan di program yang sama, hari Minggu depan di Instagram Live 100% Manusia Film Festival, Road to the Festival. Dan juga minggu depan, Sabtu depan, semoga bisa bertemu kalian di program A Walk to Understand, mengenal Orde Baru. Nanti dicek-cek ya Instagram kami bila ingin tahu lebih lanjut soal program tersebut. Oh ya, jangan lupa bahwa program A Walk to Understand-nya untuk kali ini khusus berbahasa Indonesia saja. Jadi kalau ada teman-teman asing di sini, nanti cek-cek lagi, siapa tahu kita membuka untuk program berbahasa asing. So for everyone who joins us, just to let you know that next week program within our walking tour, Walk to Understand program, to know the new order is going to be in Indonesian language only. So yes, hopefully you can understand. Terima kasih, stay safe, dan selamat istirahat. Ciao.